Let's go. Bebas, sumpah. Betul kok bisa lo. Neng di dong. Let's go. Duh, laliannya ndi? Bebas. Bebas. Masukin aja. Deh. Ya, apa? Halo guys. Justice League. Gila, mas kok sendirian? Nonton Superman. Mari tutup video apa? Film terakhir malam ini. Halo semua, selamat datang channel gue Bagus Smitaji. Dan ini mungkin 1 jam yang lalu setelah nonton 1 jam setelah nonton film Superman-nya James Gunn. Jadi aku nonton di hari pertama tayang di Indonesia, hari Rabu ya ini. Rabu 9 Juli 2025. Pukul tadi tiketnya pukul 20.20 atau jam setengah 9. Jadi itu tayangan terakhir dari bioskopnya. Maksudnya penayangan film terakhir di bioskopnya sebelum tutup ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi video ini dibuat karena aku ingin first impression saja dari film ini. Ya, first impression. Kalau kalian mau nyari review yang lengkap, detail, menggunakan versinya para fans DC atau yang lainnya, silahkan ke channel yang lain, karena video kali ini adalah first impressionku sebagai penikmat film, menonton film yang segmented sekali, yaitu Superman. Itu buat pecinta komik DC ya. Itu jadi segmented, cuma untuk filmnya sendiri di delivery bisa dipahami oleh semua orang gitu loh. Buat yang kalian tahu sedikit atau banyak mengenai Superman, pasti kalian paham nonton, bisa nonton lah seperti itu. Oke. Jadi aku mau ceritakan hari ini ya. Jadi kenapa pilih jam tayangnya malam? Karena teman-teman juga bisanya malam, karena siangnya paginya kerja. Terus diusulkan aja ambil jam malam saja. Ketika semuanya sudah pulang kerja, bisa nonton bareng-bareng. Tadi ada 6, kita berenam ya. Ada Vian, Andre, terus Mas Eko, Bagas, terus ada Doni, terus ada saya. Jadi kita berenam nonton ya jam 8 malam, setengah 9 itu tadi tuh cukup banyak yang nonton. Nah, aku nontonnya sendiri bukan di bioskop yang gede, ini bioskop daerah ya. Kalau temanku katanya bilang tadi itu bioskop kentang, karena saja di awal film itu entah kenapa settingannya bioskopnya sama settingannya filmnya itu kayak belum dikalibrasikan, belum dicoba atau gimana. Jadi memang di bioskop yang kita tonton tadi itu speakernya itu nggak semuanya bisa, karena kalau ke bioskop kan banyak kan speakernya untuk sound effect, musik, terus kemudian istilahnya untuk studio bioskop kan pasti ada settingan untuk soundnya. Cuma tadi
settingannya amburadul, terus ada beberapa speaker yang nggak aktif, jadinya settingan film, maksudnya settingan yang untuk speaker yang harusnya atau soundnya yang harusnya bagus itu tidak bisa di cover oleh studio bioskopnya, karena studio bioskopnya tadi speakernya itu hanya nyala di yang ada di depan sama yang belakang, kalau samping-samping itu nggak nyala. Jadi mungkin hampir seperempat jam film tayang itu di awal ya, itu banyak sekali kita gangguan di audio. Jadi sound efeknya dari film itu terdengar keras ya. Terus kemudian musiknya terdengar jelas keras. Cuma untuk dialognya itu nggak terdengar sama sekali, bahkan kayak menggema kayak dari jauh gitu. Berarti kan ada settingannya yang belum tersetting untuk studionya itu. Oke, ini untuk bioskopnya ya, jadi seperti itu. Nah, ini first impressionnya ya dari filmnya. Jadi kalau kalian nggak mau terkena spoiler, silakan skip aja karena isinya bakal spoiler banget untuk video kali ini. Oke, Superman versi James Gunn digadang-gadang sebagai Superman, film Superman yang paling komik akurat. Ya, benar. Kalau aku ngomongnya benar. Jadi, kalau yang ya seperti yang diomongkan teman-teman pecinta Henry Cavill sebagai Superman atau Snyder, film ini tuh cukup layak ditonton. Nah, cukup bagus malah, recommended buat kalian tonton. Bahkan para haters-hatersnya yang sok-sokan menghujat ya, silakan tonton aja. Karena film Superman kali ini adalah film yang benar-benar Superman. Ya, kalau kalian tahu ya, secara garis besar itu Superman itu ya. Jadi kenapa Superman itu dikatakan Superman, tapi dia itu masuk ke salah satu ciri khasnya itu, meskipun dia adalah manusia yang super ya, benar-benar super, dia itu bisa terbang, bisa nembakkan laser di matanya, tubuhnya kuat, terus istilahnya dia mah kalau adu jotos itu pasti menang lah ya, perfect. Kalau kalian nonton yang filmnya Snyder ya, yang Henry Cavill kan pasti tahu Superman seperti itu. Cuma Superman kali ini kalau dari fans Superman itu benar-benar Superman, karena ada karakter manusiawinya yang sangat manusiawi sekali yang dimiliki oleh seorang manusia super. Jadi itu yang membuatnya kontradiksi ini dari tubuh yang super tapi memiliki mindset manusia biasa yang baik, yang suka menolong gitu. Ini film ini disajikan seperti itu gitu loh, impressionnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke plotnya. Jadi film Superman kali ini nggak kayak Superman zaman dulu ya. Kalau tak lihat itu kayak Superman-nya yang rilis Superman Return itu lah. Dia punya cerita sendiri, konflik sendiri, tanpa pengenalan atau karakter building ya, nggak perlu seperti itu lagi. Jadi ini benar-benar cerita plot Superman yang sudah berjalan ya. Jadi Superman sudah diceritakan sudah berada di bumi lama, terus kemudian sudah menjalani kehidupannya sebagai Superman sehari-hari, terus sudah kenal jadi menyamar jadi Clark Kent, terus kemudian berpacaran sama Lois Lane. Ya pokoknya seperti itu. Jadi film kali ini tuh fokusnya langsung ke konflik Superman dengan villain utamanya Superman itu Lex Luthor ya. Jadi Lex Luthor pun juga nggak perlu dijelaskan lagi karakter buildingnya, nggak perlu dijelaskan. Dia sudah di film ini dia sudah diceritakan sudah mencapai puncak kejayaannya sebagai Lex Luthor ya.
orang yang memiliki kecerdasan tinggi, bahkan dia mempunyai teknologi yang sungguh benar-benar di luar imajinasi manusia. Jadi kita sudah diperlihatkan di situ teknologi-teknologi yang puncak dari teknologi manusia. Bahkan dia bisa memiliki pocket dimension, bahkan itu pun kan puncak-puncaknya teknologi fiksi gitu loh. Punya pocket dimension, di mana pocket dimension itu menyimpan banyak sekali karakter-karakter yang istilahnya koleksinya Lex Luthor ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu Superman sudah benar-benar di film ini ya, Superman itu sudah benar-benar full, dia Superman, sudah ready sebagai Superman. Bahkan dia nggak perlu lagi ceritakan punya kostum ini, latar belakangnya gimana, enggak, dia benar-benar langsung sudah Superman. Dan ini Lex Luthor juga sudah Lex Luthor. Kemudian di film ini kita tarungkan gitu, sesuai ciri khasnya masing-masing cara pertarungannya gitu. Jadi ya filmnya seperti itu. Sampai ya kita ketahui di situ Superman itu kalahnya bagaimana, kelemahannya apa, naifanya sebagai manusia super yang punya otak manusia biasa itu seperti gimana. Bahkan Lex Luthor sendiri yang manusia biasa tapi punya sumber daya yang hampir tidak terbatas, bahkan kemampuan yang bisa menghancurkan dunia. Jadi bahkan dia itu manusia yang punya pikiran yang harusnya dimiliki manusia super, balikannya gitu, kayak Joker sama Batman gitu loh. Ini Luthor sama Superman diperlihatkan lah di film ini. Jadi buat kalian yang benar-benar pecinta Superman, pecinta DC, pasti kalian suka sama film ini. Karena mungkin sutradaranya James Gunn ya. Jadi memang terlalu colorful. Cuma karena colorfulnya ini, film ini terlalu colorfulnya ini, tapi malah lebih comic accurate. Jadi plotnya itu kayak plot komik gitu loh kalau kalian ngikuti filmnya. Jadi plotnya itu kayak plot komik yang kemudian difilmkan gitu. Bagus, menurutku bagus. Kayak pesawatnya ada Justice Gang tadi, ada Hawkgirl, terus kemudian ada Mister siapa tadi yang hitam itu, siapa ya, Mister siapa tadi, lupa namanya, sorry guys, nggak fans DC soalnya. Terus sama ada Green Lantern yang bikin Justice Gang itu. Mereka itu termasuk kayak apa ya istilahnya, organisasi yang pahlawan ya istilahnya, untuk melawan kejahatan, tapi mereka itu tidak mengikuti politik gitu loh. Oke, itu masuk ke politik tadi ya. Jadi meskipun Superman itu manusia super, dia itu kan tetepan karena mindsetnya manusia biasa. Dia mengikuti konfliknya atau perpolitikan, mengikuti aturannya manusia gitu. Meskipun dia bisa semena-mena dengan kekuatannya, dia tetap mengikuti aturan manusia. Jadi ketika dia diisukan atau digoyang menggunakan politik ya, tetap dia akan kalah gitu. Jadi meskipun dia super, bisa merule segalanya, menindas yang lemah, tapi ketika kondisi dunia tidak mendukung dia, orang-orang yang sudah membenci dia, terus kemudian pemerintahan yang ada di dunia itu secara politik mensudutkan dia ya, akhirnya mengikuti aturan itu, aturan manusia. Jadi akhirnya dia menyerahkan diri, ditangkap untuk dilemahkan, dijebak. Ya Lex Luthor kan manusia biasa, dia menggunakan salah satunya untuk melawan Superman. Dia tahu karena Superman itu otaknya manusia, cara berpikirnya seperti manusia, dia menggunakan cara manusia yang paling kejam untuk menyingkirkannya secara politik gitu. Dia membuat dunia memusuhi Superman ya, gitu. Terus akhirnya Superman bisa membersihkan namanya, terus kemudian Lex Luthor sendiri bisa dikalahkan secara Lex Luthor sendiri kan manusia biasa kan ya, cuma otaknya kan jenius. Dia menggunakan sumber dayanya, kemampuannya untuk menciptakan alat-alat atau untuk mengimbangi kemampuan fisik dari Superman lah, ya seperti itu. Dia menciptakan
makhluk, ya bukan makhluk, dia menciptakan Ultraman. Ya, Ultraman ini bisa dikatakan dia ciptaannya Lex Luthor untuk melawan Superman yang mempunyai kemampuan seperti Superman ya di filmnya tadi. Sama cewek tadi siapa namanya lupa, dia itu kayak apa ya, karakternya kayak robot Transformer itu loh, kalau kalian tahu Transformer yang bentuknya seperti logam, cairan separuh robot. Yang istilah kalau nonton Terminator, kalau kalian nonton Terminator itu kayak robot-robot yang Terminator itu lah hasilnya. Jadi seperti itu karena dia produk dari teknologinya Lex Luthor ya, melawan Superman. Dan Superman di sini diperlihatkan sering kalah ya, benar-benar sering kalah, baik itu secara serangan fisik maupun serangan politik, sering kalah. Tapi karena sering kalah tersebut jadi Superman di sini tuh dia diperlihatkan itu bisa menang seandainya dia bertarung benar-benar habis-habisan menghancurkan segalanya gitu, bisa. Cuma dia memilih untuk tidak seperti itu. Itulah Superman gitu loh. Mungkin kalau orang-orang jadi pecinta Cavill melihat Superman lembek, bukan Superman-nya lembek ya, itu karena mungkin desain awal Superman-nya itu seperti itu. Meskipun dia kuat di otot, cuma di sininya tetap manusia, tetap punya rasa kasihan, iba dan lain-lain lah, seperti itu. Ya itu yang membuat dia lemah, tapi itu yang membuat dia baik, di sisi yang baik gitu. Itu untuk plotnya ya. Dia bahkan di sini Superman-nya, kalau kalian melihat itu Superman-nya benar-benar cerewet juga dulu. Sebagai Superman, kalau kalian lihat Superman-nya Cavill kan nggak terlalu cerewet, cuma langsung taruh dak. Cuma kalau di sini itu Superman-nya cerewetnya di dalam sini dia itu bahkan rela untuk menjelaskan sama Lex Luthor kalau dia itu meskipun dia itu super, punya kekuatan otot yang kuat gitu, dia tetap manusia gitu loh. Dia ingin diperlakukan sebagai manusia, tapi Lex Luthor kan nggak mau loh. Meskipun kamu itu punya otak manusia, cuma karena kekuatan Lex Luthor, karena kekuatannya super gitu, mereka itu selalu merusak rencana Lex Luthor gitu loh. Nah itu yang membuat Lex Luthor tidak suka Superman seperti itu. Karena saling terobsesinya satu sama lain, akhirnya mereka bertarung kayak Joker sama Batman lah, pertarungan abadi gitu loh. Bahkan di akhir tidak diperlihatkan memang Luthor itu kalahnya itu ya memang dia sudah gak bisa apa-apa lagi. Nah, dari sisi media, dari sisi perpolitikan dunia itu, bahkan dunia itu sudah memusuhi Lex Luthor, mencap Lex Luthor sebagai pengkhianat, tapi dan nama Superman sudah membaik. Nah itu kemenangannya itu seperti itu, nggak kemenangan ancur-ancuran musuh mati kalah, enggak. Ya memang kalau dilihat komik sekali gitu loh, jadi bagus. Untuk plotnya nggak bisa tak jelasin ya, bahkan kalian bisa lihat channel-channel yang bisa jelasin. Nah untuk yang keren itu di sinematografinya sama soundtracknya bagus ya. Soundtrack Superman lah, sama tahu Superman itu soundtracknya gimana, keren, bagus, ikonik gitu loh. Dan sound effect-nya juga boom-boom-boomnya bagus sekali. Nah ini untuk sinematografinya itu yang menurutku bagus gitu loh. Perpindahan angle kamera itu perpindahannya itu kayak geser, bagus ya. Sinematiknya itu bagus. Dan ada scene-scene yang ikonik seperti ciuman. Jadi buat kalian yang mengajak anak-anak ya silakan dikondisikan ya, karena ciumannya Superman sama Lois Lane itu di sini ciuman sangat menggairah gitu. Kalau kalian pernah nonton ciumannya Mary Jane sama Spider-Man di Spider-Man tahun 2023 yang
yang sama Mary Jane Tobey ya, Spider-Man Tobey. Nah, tipe ciumannya kayak gitu, ciuman yang sangat menggairahkan, yang mungkin tidak terlalu cocok ditonton oleh anak-anak. Dan itu ada 2 scene ya, di scene pertengahan awal sama di scene akhir. Nah, itu ada scene yang ciuman sama terbang, itu kan ikonik banget kalau di komik-komik Superman gitu. Terus ada beberapa. Nah, ini untuk kedepannya ini videonya udah lama videonya lama. Untuk kedepannya, karena memang ceritanya ini seperti cerita apa ya, nggak terlalu kompleks ya ceritanya hanya simple kayak cerita komik. Jadi Superman lawan Lex Luthor gitu aja gitu loh. Luthor kalah udah gitu. Nah, itu explore kita bisa melihat itu di film ini. Kalau nanti kedepannya akan lebih terbuka. Nah, ini yang menurutku akan jadi awal mula kebangkitan dari DC movie gitu loh. Kalau kalian dulu melihat, wah ini Snyderverse ya, Henry Cavill dan lain, ini beda gitu loh. Ini benar-benar filmnya beda. Ini filmnya pembuka dengan film-film DC yang lain. Dan ini pembuka yang sangat bagus sekali. Jadi mungkin kedepannya kalau ada Batman-nya, terus kemudian ada Wonder Woman-nya, terus kemudian ada karakter DC lainnya, kemungkinan besar ini akan jadi DC Universe ya. DC Universe yang berhasil dari film-film yang sebelumnya gitu loh. Karena memang kita di film ini diperlihatkan akan ada kemungkinan yang sangat lebar sekali untuk film-film yang lain itu, karena karakter-karakter dari film-film series lain itu sudah dimunculkan di film Superman James Gunn ini. Jadi untuk film-film lain itu kalau seandainya mau masuk itu welcome banget gitu loh. Jadi kalau seandainya ada nanti tiba-tiba Justice League-nya itu bersatu, itu juga welcome banget gitu loh. Nggak kayak Justice League yang Snyderverse itu ya, Justice League-nya itu terlalu terburu-buru ya, Superman-nya terlalu overpower ya. Nah, saya harapnya Justice League di James Gunn, kelanjutannya James Gunn ini jadi Justice League yang lebih bagus kalau menurutku ya, dan ceritanya memang bagus itu. Nah, untuk villain-villainnya tadi ya, yang keluar tadi ada Ultraman ya, terus kemudian Lex Luthor tentu saja karena musuh utama. Terus ada nggak tahu karakter raksasa tadi, bahkan ada scene-scene yang untuk CGI-nya itu ya karena warna-warninya dari James Gunn ya, perlu colorful, jadi kayak memang kelihatan animasi, cuma bisa diterima gitu, komik akurat gitu, terlalu bisa diterima meskipun kayak gimana ya, gak terlalu detailnya ya, gak terlalu detail sebagai monster yang secara nyata atau animasi secara nyata, cuma memang dibuat animasinya itu memang gimana ya, aku bukan profesional untuk menjelaskannya, cuma itu nyaman itu dilihat di mata, itu ditonton itu nyaman, jadi animasinya oke. Jadi ratingku ini nonton baru pertama kali dan aku punya rencana untuk nonton lagi karena filmnya memang bagus. Ratingku kalau aku kemarin lihat Rotten Tomatoes itu kemarin tadi pagi aku lihat Rotten Tomatoes untuk Superman itu 8, sekian ya. Aku berani 8,7 ratingku dari 10 karena film ini benar-benar layak tonton, jadi nggak mengecewakan. Bagusnya pun juga nggak wah gitu loh, cuma bagus gitu loh, tapi nggak mengecewakan, sumpah. Jadi kalau kalian punya ekspektasi nonton film Superman kali ini, saya jamin nggak mengecewakan. Tapi kadang ada yang lihat lewat di Facebook ya tadi, katanya
lebih terlalu cepat gitu loh, terlalu cepat ya. Respon terlalu cepat ini aku bisa mengartikannya karena filmnya terlalu bagus untuk jadi 2 jam gitu loh, untuk 2 jam penayangan. Harusnya kalau dibikin series ini bisa fans DC itu bisa lebih puas. Makanya mereka nggak puas itu karena terlalu pendek dan terlalu bagus, akhirnya mereka merasa terlalu pendek gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin ini presentasi ya, aku mungkin tak upload 3 hari 4 hari setelah hari ini paling cepat ya. Jadi kalian mungkin sudah menonton versi review dari profesionalnya, tapi ini dari aku seperti ini. Silahkan tonton. Rating dari saya 8,7. Animasi, musik, sound effect, bahkan plotnya itu bagus. Oh ya, yang perlu kalian ingat, 15 sampai 20 menit pertama itu informasinya sangat banyak, jadi kalian tolong simak baik-baik karena segala jenis plot, background atau latar belakang dari cerita yang akan kalian tonton itu tadi akan dirangkum dari percakapan karakter-karakternya, dari berita di TV, terus kemudian dari konflik dialognya. Kalian harus nyimak, benar-benar nyimak untuk bisa memahami latar belakang ceritanya sebelum kalian nanti ke konfliknya gitu loh. Itu buat saranku aja ya. Oke, sampai video sudah 25 menit tuh, keren banget. Ya, mungkin sampai sini aja videonya. Saya mau istirahat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.